Tapi kan bukan saya ya Kementerian Teknis. Nah karena itu kita Kementerian Hukum. Nah karena itu nanti saya akan sampaikan kepada seluruh kementerian, menyangkut juga kepada pimpinan DPR. Ini saya masuk nanti ini untuk menyampaikan tuntutan teman-teman. Jadi baik itu di Kementerian Pertahanan, di Kementerian Sekretaris Negara dan juga. Berarti Bapak datang sini kemarin rapat Enggak, saya satu itu mau rapat. Satu mau rapat. Yang kedua, ini bukan soal RUU TNI lagi. Ya, beda Pak ya, udah beda ya. Beda. Nah, karena itu saya akan masuk sampaikan tuntutan teman-teman semua, termasuk kepada pimpinan DPR. Nah, kalau saya izin masuk Pak dari Presiden Pak. Kalau misalkan DPR masih tetap kekeh untuk memparipurnakan kedua revisi Undang-Undang TNI, maka di hari itu juga kami akan membawa jumlah massa yang lebih banyak dari hari ini. Oke, saya sampaikan. Bahwa gerbang ini pernah rubuh karena kita, Pak. Iya. Ini Pak, izin. Boleh masuk. Ini Pak, izin masuk Pak sebenarnya. Saya tahu bukan Bapak yang merekomendasi, itu Kementerian Pertahanan. Tapi Bapak coba sampaikan kepada Pak Prabowo. Itu RUU TNI bukan masuk dalam program prolegnas prioritas awal mulai dari DPR. Cuman dari Ibu pribadi juga sampaikan Bu kepada teman-teman DPR semua. Fraksi PDI pertama. Itu tidak pernah masuk prolegnas prioritas. DPR seharusnya menjadi penyeimbang pemerintah. Namun kenapa DPR mengakomodir semua kepentingan dari pemerintah? Pak Presiden Prabowo Subianto kenapa langsung memberikan surat penunjuk perwakilan dari pemerintah untuk membahas RUU TNI, sedangkan DPR awal mulai belum mengakomodir ini, belum mengatakan iya atau tidak, tapi langsung mengeluarkan surat presiden, surat keputusan presiden. Mungkin dari pemerintah mempunyai itu Pak, kewenangan lebih besar untuk membatalkan ini. Tolong sampaikan kepada Pak Prabowo, tarik semuanya, batalkan. Ya, saya akan sampaikan. Cuma yang penting teman-teman tahu, ini kan akibat reformasi juga. Bahwa dulu kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di pemerintah, ada di presiden. Tapi pasca amandemen, kekuasaan membentuk undang-undang itu di parlemen. Nah karena itu tidak mungkin bagi presiden tiba-tiba tidak menanggapi sebuah, karena di undang-undang itu kan 60 hari sejak undang-undangnya dikirim. Itu bukan diundangkan. Kalau ada usulan inisiatif dari parlemen, 60 hari wajib hukumnya bagi presiden untuk mengirim surprise. Wajib. Apa tidak? Kalau tidak kan tetap jadi undang-undang. Enggak, bukan. Ini prosesnya. Yang penting adik-adik tahu dulu prosesnya. Ya, Soal substansinya itu soal lain. Tadi kan ini kita bicara substansi nih. Izin Pak, izin masuk ya Pak ya. Kalau kita berbicara substansi ya, izin pres. Kalau kita berbicara substansi, kita sudah capek Pak dicekokin sama substansi dari DPR RI maupun pemerintahan, nggak ada yang kena ke masyarakat. Ini semua RUU bakal jadi Pak akhirnya kalau nggak ada tindak lanjut dari pemerintahan. Bapak selaku menteri posisinya, Bapak harus bisa Pak jadi leader masyarakat. Jangan Bapak cuma lenggang kangkung naik mobil segala macam, nggak ada masalah Pak. Itu RUU jadi segala macam, Bapak sekarang jadi menteri. Gimana teman-teman yang di bawah? Gimana teman-teman dari fakultas hukum, dari fakultas teknik, dari fakultas pertambangan, dari kedokteran yang nantinya bakal digantikan semua oleh militer Pak? Itu yang mesti kita lihat panjang ke dalam Pak. Jangan cuma stagnan di sini Pak. Gara-gara pimpinannya TNI, bekas TNI, ya sekarang naik jadi bintang 4, terus kita semua jadi oke-oke aja ketika TNI jadi pimpinan-pimpinan di segala setiap aspek sipil. Teman-teman sudah baca enggak yang maksud saya hasil yang diputuskan kemarin? Yang kemarin setelah dipanggil konferensi pers. Iya, maksud saya yang hasil diputuskan kemarin udah dibaca Tentang pasal 47. Iya, pasal 47 soal penambahan ya tadi. Gimana mau dibaca, Pak? Publikasinya Jadi gini loh, maksud saya, jadi gini. Kalau yang lalu itu kan ada 11 kementerian lembaga yang bisa Sekarang 16, Pak. Enggak, jadi 14. Ya nambah juga. Nambah juga. Aku jelasin dulu supaya teman-teman itu Pak. Ya. Bahwa yang kita sepakati kemarin adalah semua yang terkait dengan pertahanan negara. Tidak akan merambah kepada yang terkait dengan urusan sipil. Jadi yang berubah. Kenapa jadi 16 ya teman-teman? Karena ada kan Dewan Pertahanan Nasional. Yang satu, yang pokoknya 14 kementerian. Ini saya pertanyaan saya Pak, itu ada rencananya makanan gizi gratis tuh. Itu mau ditempatin sama tentara juga. Ini kok bisa makanan nggak enak dipukul tentara gimana? Ada ya Pak. Jadi nggak ada. Yang pertama itu karena itu sudah ada satu di Mahkamah Agung. Karena kan ada Kamar Peradilan Militer.
Di Kejaksaan Agung Jampit ada Mil. Jampit Mil karena ada perkara konektivitas. Ya kan teman-teman kalau Pak, begini Pak. Sorry, Pak. Militer ini juga kan sebenarnya masyarakat Indonesia, Pak. Kenapa nggak dia dipidana umum? Kenapa harus dipidana militer yang tertutup? kalau itu soal kebijakan berikutnya. Ya. Ya, soal kebijakan berikutnya. Kalau soal kalau kebijakan memang kita masih punya kalau memang hewan. pengen membuat revisi undang-undang TNI ini menjadi lebih baik, justru bukan yang ditambah kewenangan, dikurangin, Pak. Justru hak-hak yang mereka didapatkan itu dikurangin, Pak. Soekarno udah pernah sampaikan Pak, bahwa tentara itu nggak boleh main politik Pak, karena jiwanya harus berkobar-kobar. Sekarang kalau lihat 14 yang tadi, kan sebenarnya nggak ada yang masuk ke ranah politik. Pak, gini, Sekretaris kabinet nggak boleh Pak. Bukan Pak, sekretaris. penunjukan Kalau Mayor itu Teddy, ses- Direktur Bulog, itu semua sekretaris bertentangan sama dibawa undang-undang, Pak. dibawa sekretaris militer. Kan sekretaris militer selama ini juga dijabat oleh Dirut perwira Bulog, Pak. aktif. Dirut Bulog, Kan sudah dibilang kalau di luar itu wajib mundur. dia nggak mundur, Pak. Bukan nanti. Ini bukan soal maksud saya nanti pada akhirnya akan kelihatan bagi yang tidak memenuhi yang 14 karena 16 ya, karena 16 kan ada di Badan Pertahanan Nasional yang melekat di Kemhan. Ya kan itu tetap militer. Kalau ada yang di luar yang 14 itu masih akan menunggu, pasti mundur. Nggak mungkin nggak, karena undang-undangnya menyatakan harus mundur. Nah, ini Pak. Sorry, mohon maaf, Pak. Pak, undang-undang nggak perlu maaf saya, Pak. Undang-undang TNI sebelumnya aja itu dengan penunjukan Mayor Teddy di Direktur Bulog itu udah bertentangan, Pak. Sekarang kalau misalkan revisi undang-undang yang dilakukan makin banyak, Pak. Dengan penunjukan itu aja udah Prinsipnya, bertentangan. Ini Pak, Indonesia itu negara tidak mungkin Pak. Ya, Gibran nggak pas aja itu bisa naik. Ya, ini Pak. Bukan. Gimana soal TNI? Ya. Gimana dia Jadi gini. kata disumpah? Jadi letkol dia. Jawab dulu. Tadi kan kawan-kawan Bukan. bertanya. Kalau saya jawab sesuatu yang bukan Nggak bisa, Bapak kan tupoksi. nggak bisa, Bapak kan tadi awal. Kawan-kawan kan jawabkan undang-undang TNI itu mengatur kalau kita khususkan akhirnya ada tertutup. Mulai tertutup. Itu kan menghambat investasi, Pak. Yang hari ini sampai kita mengalami inflasi karena ada undang-undang TNI tadi, Pak. Itu harus jelas loh, Pak. Emang ketika pertarungan elit menguntungkan kita sebagai rakyat, sama sekali nggak menguntungkan loh. Undang-undang TNI Polri membuat inflasi kita hari ini. Terus TNI gimana jawabannya? Silakan jelasin ke TNI kita. Kenapa nggak mundur? Apakah karena anak saya kan Prabowo? Atau gimana? Anak apa pasangan? Apa kenapa? Ini harus jelas loh, Pak. Pengadilan tertutup loh. Itu fondasi, Pak. Fondasi supaya investasi percaya bahwasannya ketika melakukan investasi di Indonesia tidak terjadi korupsi. Kalau ini dipraktekin apakah menguntungkan undang-undang TNI? Menguntungkan buat siapa pertanyaan? Pak, semua ini pimpin militer, udah ada contohnya Pak. Myanmar tuh pimpin militer Pak. Akhirnya apa perang saudara? Kan soal TNI gimana, Pak? Jawabannya itu soal TNI. Ya nanti pokoknya prinsipnya kalau yang soal yang itu soal yang Pak, itu. kita nggak ada waktu buat nanti Pak. Iya. Pak, Mayor Kolor gimana Pak soal Mayor Kolor? Apakah karena dia istimewa apa sih TNI di Republik ini? Istimewa apa coba jelasin ke kita? Iya, pokoknya prinsipnya buat Kawan-kawan saya sekolah- yang saya bisa jawab sama kawan-kawan teman-teman. sekolah tinggi-tinggi di sini. Apa yang Bapak bisa jawab? Saya bisa jawab Kasih kesempatan. bahwa di Sabar, luar sabar. yang 14 yang akan ditentukan itu tidak mungkin dijabat oleh pejabat perwira aktif. Kita bukan Ini kata-kata siapa Pak, yang bisa kita pegang Pak? Sebentar. Saya mau nanya, yang bisa kita pegang omongan siapa Pak? Bapak, presiden atau siapapun selalu ingkar janji. Sama omongannya selalu berbeda. Sama hasilnya kemudian berjalan. Setelah di publik, setelah nyampe di publik, viral, baru jadi pahlawan kesiangan. Tapi kan bagus malah. Maksud saya Bagus mau bilang. Dari mana ya Pak? Biarin Bapak Supratman jelasin bagusnya di mana. kalau kemudian ternyata tuntutan teman-teman dan itu bisa dilakukan dengan cara yang berbeda, kan bagus. Yang penting kan goalnya. Dan itu menandakan bahwa itu ternyata kita berdemokrasi secara baik. Pak, di situ Pak. Sabar. Demokrasi itu Pak, kita harus lihat baik atau tidak, melanggar atau tidak. Sekarang Pak posisinya memang Bapak dan jajaran-jajaran Bapak di Kepresiden bahkan di DPR memang tidak melanggar Pak. Tapi bagaimana sebuah peraturan itu bagaimana diubah agar itu dia melanggar Pak? Pertanyaannya supremasi hukum. iya, pertanyaannya satu Pak. Pertanyaannya satu sekarang, bukan ngelanggar atau enggak sih? Bukan, tapi baik atau enggak itu peraturan sebenarnya. Oke. Saya ingin jawab pertanyaan Bapak tadi. Bapak bilang
Bapak bilang pasca reformasi semuanya itu ada di DPR. Padahal pemerintah punya kewenangan besar juga untuk membatalkan undang-undang. DPR tidak membuat undang-undang, dibatalkan pun ataupun oleh MK, pemerintah bisa membuat undang-undang. Presiden kuat, Pak. Bapak giliran efisiensi, impres Bapak kemarin. Prabowo sangat kental dengan Orde Baru, tim Mawar. Zaman Soeharto dulu tidak ada fraksi militer di awal. Soeharto. Awalnya sama dengan hal ini. Begitu udah disahkan semua Duping Polri, TNI Polri ABRI, semuanya masuk fraksi militer, Pak. Gini ya. Oh, jangan pokoknya, Pak. Nggak ada, Pak. Bapak respon dulu. Aku respon semua. Oke. Dari semua pikiran Silakan. Aku bisa berdiri nggak? Boleh. Prinsipnya semua saya respon dan semua saya hargai sesuai pikiran teman-teman. Dan tidak ada satupun tuntutan dari seluruh yang teman-teman sampaikan. Saya tidak akan pasti saya deliver kepada pemerintah, kepada presiden, termasuk kepada DPR, kepada presiden dan termasuk juga kepada pimpinan DPR. Karena itu sekali lagi, pada saat proses pengambil keputusan seperti ini, kan bukan individual saya, bukan individualnya beliau. Ya, karena itu. Kenapa? Menjalan nggak aturan itu? Apanya? Tentang pembuatan undang-undang. Pasti jalan. Banyak cacat formil, Pak. Banyak cacat formil dalam RUU TNI ini, Pak. Oke. Kalau kan tergantung persepsi. Sekarang Udah persepsi, Pak. Itu undang-undang, bahas undang-undang bukan persepsi. Itu undang-undang udah objektif. Pokoknya prinsipnya Bapak Kementerian Hukum, Bapak tahu hukum bicara objektif bukan subjektif. pasti. Jadi sekarang begini. Prinsipnya izinkan saya, beri saya kesempatan. Saya respon dan saya hargai semua pikiran kawan-kawan. Tidak ada yang saya salahkan. Saya potong Pak, kalau sudah saya berikan kesempatan, teman-teman berikan kesempatan, apa realisasinya? Jaminannya apa, Pak? Bukan saya sendiri nih. Betul. Pak, saya tuh ngomong sama Bapak karena Bapak menteri, Pak. Iya, walaupun menteri, tapi kan ada keterbatasan kewenangan. Sekarang tujuan saya pasti akan sampaikan semua tuntutan kawan-kawan semua. Bapak izin. Ini bangsa ini sangat ahistoris, Pak. Adanya partai banyak itu perjuangan masih selain berdarah-darah nih. Jadi kita multi partai. Harus ingat, mereka mengkhianati hari ini. Hari ini terjadinya partai bisa bersekongkol di dalam, elit-elit di dalam itu, dan Bapak salah satunya. Lihat aja 1 bulan 3 undang-undang, hebat banget Republik ini, Pak. Dan antara BUMN semua. Apa kita harus percaya omongan Bapak? Ketika dia respon kritikan kampungan, dasmu. Apa yang direspon? Itu gimana, Pak? Itu Itu di luar Bapak ya. Ini loh problemnya, Pak. Problemnya adalah saya bicara soal substansi. Dulu zaman Orde Baru kita 4 partai. Saya Usia 4 partai. mengerti. Pokoknya prinsipnya semua saya sudah dengar tuntutan kawan-kawan. Ya. Tugas saya sekarang untuk menyampaikan dan nanti akan saya datang temui kembali untuk menyampaikan. Tunggu saya ketemu dulu. Bapak nih ketemu sore, kami masih di sini nih, kami tungguin. Setelah saya ketemu, Pak, kan kita udah capek Pak ya, dikasih omong kosong Pak. Kita butuh jaminan Pak, karena kalau misalkan cuman iya kita akan sampaikan, Muldoko ngomong gitu Pak di KSP, nggak ada disampaikan. Ngomongin HAM. kan kalau itu kan beda-beda. Oh bukan, maksudnya gini Pak, maksud Bapak izin, Bapak Supratman ya. Mungkin Bapak dan Bapak dan Pak Muldoko beda Pak, tapi sifatnya semuanya sama Pak, normatif. Pak, kami adalah mahasiswa, kami adalah golongan intelek. Kami mengacu pada apa yang sudah pernah kami alami, apa yang terjadi di publik. Nyatanya seperti itu. Bukan kami menyamakan Bapak dengan Pak Muldoko, tapi nyatanya memang sama saja. Nggak beda. Apa Pak yang bedain Bapak sama Muldoko sama Pak Prabowo sama Pak Gibran? Nggak ada Pak. Substansi, Pak. Substansinya adalah sekarang kayak gini. Pokoknya sekarang tuntutannya, Oke. Tuntutan saya saya, mengerti kan? tuntutan kita adalah Menolak Batalkan total. Untuk clear satu ya Pak. Total. Nah sekarang Bapak kan mau rapat di dalam. Oke. Tolong saya minta komisi satunya Bapak panggil keluar, Bapak Menteri dan Bapak dia tuh di atas parlemen Pak. Ya, nanti pokoknya nanti saya semua saya Terus saya sampaikan. sampaikan bahwa kalau misalkan tidak ada respon dari Kami penolakan tunggu sini sampai malam kami akan Pak. Bapak nggak bakal bisa pulang Pak. Ya, lebih akan banyak untung ya, Pak. Bapak nggak akan bisa pulang. Saya pastikan Pak, Bapak nggak akan bisa pulang dan Bapak bakal nginep Pak di Gedung Senayan ini. Biarin aja di kantor siapa. Kami tidak akan mati, Pak. Oke? Semua. Ya. Jaminan Bapak apa? Jaminan apa Bapak dulu? Kan Bapak nyampein sampai Saya akan Berapa lama, Pak? Apapun hasilnya saya akan datang sampaikan apa adanya. Berapa lama, Pak? itu kapan Bapak ketemu lagi? Hari ini. Kalau mereka ada di dalam Oke, semua, oke. saya akan datang sampaikan Oke. secepatnya apa yang menjadi tuntutan kawan. Secepatnya berapa lama, Pak? Junior saya bisa jawab pertanyaan itu, Pak. Saya belum aja ketemu. Iya, tapi berapa lama, Pak? waktunya berapa lama? Nanti, Pokoknya nah, secepatnya. Ya. Oke, Oke, ya. Ntar dulu, Pak. Yang sudah-sudah, Pak.
Yang sudah Pak, sejam sehari. Konferensi pers soal bagaimana Bapak menanggapi Bapak ikut ya Pak ya konferensi pers apa ya? tujuan dan Oh iya, kita ikut ya, Siap, Pak ya? nih. Ini saya videoin ya. Nggak usah. Pakai media presma. Semua fakultas semuanya. Semua media liput. Tolong kasih ruang ya.